Halo selamat malam pemirsa, senang sekali saya Putra Iskandar hadir di hadapan Anda dalam program dialog khusus untuk edisi malam hari ini, Selasa 30 Desember 2025. Seperti biasa pemirsa, 1 jam ke depan kami akan menemani Anda dan untuk dialog khusus kita pada malam hari ini, khusus untuk membahas kolaborasi untuk laut lestari dan masyarakat berdaya. Tentunya pemirsa Batam TV, Kepulauan Anambas bukan hanya indah, tetapi juga kaya akan alam dan lautnya. Nah, di wilayah kepulauan ini tentunya laut menjadi sumber kehidupan, darat menjadi penopang, dan masyarakat menjadi kunci masa depan. Lalu pertanyaannya pemirsa, bagaimana menjaga kekayaan alam ini tetap lestari tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat? Sangat spesial kali pemirsa ya. Jadi malam ini kita akan membahas sekali lagi kita bersama Anambas Foundation dengan tema kolaborasi untuk laut lestari dan masyarakat berdaya. Tentunya kita telah menghadirkan 4 narasumber sekaligus. Namun di segmen pertama ini kita akan terlebih dahulu menghadirkan 2 narasumber. Kita telah menghadirkan narasumber pertama ada Ibu Devina Mariskova selaku Head of Foundation, dan kemudian ada Novita Permata Putri selaku Marine Conservation Manager. Langsung saja kita menyapa pertama ada Ibu Devina. Selamat malam Ibu Devina. Selamat malam Pak Putra. Gimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Ini dengan alam ini kayaknya memang sangat harus semangat terus ya Ibu ya. Harus semangat tentunya. Dan kita ucapkan selamat datang di Batam TV Ibu. Terima kasih telah hadir. Dan pemirsa, narasumber kita yang kedua kita telah menghadirkan Novita Permata Putri, Marine Conservation Manager. Kita langsung menyapa beliau saja. Selamat malam Mbak Novita. Selamat malam. Apa kabar juga? Alhamdulillah baik. Oke, ini kayaknya Wonder Woman-nya Anambas Foundation ini ya, siap menjelaskan. Kita membahas tema ini adalah kolaborasi untuk laut lestari dan masyarakat berdaya nih Ibu dan Mbak Novita. Namun sebelumnya tentunya pemirsa Batam TV yang sedang menyaksikan kita pada malam hari ini ingin mengetahui terlebih dahulu, kan mungkin tidak semua masyarakat khususnya di Kepulauan Riau familiar nih dengan yang namanya Anambas Foundation itu apa. Jadi mungkin kita ke Ibu Devina dulu nih Ibu. Bisa menjelaskan Ibu sebenarnya Anambas Foundation itu apa dan fokus kerjanya itu apa sebenarnya? Silakan Ibu. Baik, jadi Yayasan Anambas adalah organisasi nirlaba. Kami bekerja di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pekerjaan kami itu sejak 2018 seperti ada di persimpangan antara konservasi lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat. Baik. Karena kami percaya bahwa tanpa adanya keikutsertaan masyarakat di dalam konservasi, program-program itu tidak bisa berjalan panjang. Di dalam pekerjaan kami ini, kami mempunyai semacam guidance yang kami sebut dengan 3 pilar. Pilar pertama adalah above, kemudian pilar kedua below, dan yang ketiga pilar beyond. Jadi above itu life above the water, ya, seperti fokus kami ada di konservasi hutan, di mana kami bekerja sama dengan kelompok tani hutan di Anambas untuk melakukan kegiatan agroforestry yang bertujuan untuk menjaga cakupan hutan supaya tidak terdegradasi melalui kegiatan-kegiatan yang juga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi kelompok tani hutan. Baik. Kemudian untuk pilar below atau life below the water yang fokusnya adalah pada konservasi laut, itu kami melakukan kegiatan monitoring dan rehabilitasi terumbu karang, kemudian perlindungan penyu, dan juga kami melakukan pemberdayaan pemuda-pemudi Anambas yang sebagian besar dari mereka adalah nelayan di Anambas, melakukan penjagaan laut yang kami sebut dengan Guardians of the Anambas Seas. Jadi mereka ini kami ajarkan cara bagaimana merehabilitasi terumbu karang sendiri. Dan yang berikutnya, pilar yang terakhir adalah beyond. Beyond ini semacam jembatan antara pekerjaan konservasi kami dengan masyarakat yang tinggal di lokasi-lokasi yang dilakukan konservasi.
Kegiatan utamanya adalah community development atau pemberdayaan masyarakat dengan program utama itu yang kami sebut dengan integrated waste management atau pengelolaan sampah berkelanjutan. Dengan pengelolaan sampah berkelanjutan ini kami berhasil membuat semacam network ya, jaringan laba-laba begitu di 32 desa di Anambas, sehingga kami dapat mengurangi sampah yang masuk ke laut dan juga membersihkan sampah dari laut yang mampir nih ke pantai-pantai di Anambas. Jadi sekilas itu Yayasan Anambas seperti itu. Oke, tadi Ibu Devina menjelaskan bahwasanya Yayasan Anambas atau Anambas Foundation ini hadir pada tahun 2018. Jadi apa yang membuat Anambas Foundation ini akhirnya muncul ini? Apa yang membuat? Apakah memang sudah ada survei terlebih dahulu untuk Anambas yang mungkin memang penting bagi pembangunan berkelanjutan ini, Ibu Devina? Oke. Jadi sebenarnya pertama kali itu kami melakukan semacam program konservasi kecil-kecilan di Pulau Bawah sebelum 2018. Kemudian pada saat yang bersamaan itu kami melihat banyak sekali marine debris ya, sampah laut yang datang setiap tahunnya itu masuk ke pantai-pantai di desa-desa Anambas. Kami langsung berpikir ya, ini kalau kami melakukan hanya konservasi lautnya aja nih di bawah laut, terumbu karang dan penyu gitu, tanpa ada yang dilakukan dengan sampah-sampah ini, pekerjaan kami sepertinya sia-sia nih yang di bawah laut gitu. Jadi kemudian kami reach out ke desa sebelah, ke dekat Pulau Bawah, jadi di Pulau Kiabu. Kemudian kami bersama masyarakat dan pemerintah desa di Kiabu melakukan advokasi pemilahan sampah solid pertama. Sampai kemudian berhasil membangun fasilitas pengolahan sampah pertama di Anambas, itu ada di Kiabu. Kiabu itu desa yang paling jauh ya di Anambas, sekitar 4 jam naik perahu ya dari Tarempa. Gitu. Tapi masih dalam lingkungan Kepulauan Anambas itu? Masih dalam lingkungan Kepulauan Anambas. Ya, sejak itu dari satu monitoring, jadi dive site monitoring untuk rehabilitasi terumbu karang, dan satu pengolahan sampah di satu desa itu. Sekarang kami sudah punya 32 monitoring sites untuk terumbu karang dan juga 32 desa yang tergabung dalam pengelolaan sampah terintegrasi dengan konteks pulau-pulau kecil. Oke. Kemudian dari Kepulauan Riau, kenapa ke Anambas ini, Ibu? Apakah memang dari nama yayasannya adalah Anambas Foundation, tapi apakah memang itu memang terfokus hanya Anambas aja, yang dilihat mungkin memang potensi Anambas itu memang besar sekali dari kekayaan alamnya, atau bagaimana, Ibu Devi? Ya, betul. Anambas ini kan perbatasan ya antara Indonesia dan negara tetangga. Kemudian seperti belum ada program yang terimplementasi dengan baik di situ. Jadi kami ini berperan, kami melihat ada kebijakan dari pemerintah sudah ada, keinginan dari masyarakat sudah ada. Nah, kami melihat ada celah nih untuk Yayasan Anambas untuk bisa membantu di situ, membantu bagaimana menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah dan program-program yang sudah ada menjadi lebih nyata di lapangan. Itu sih alasan di belakang kenapa kami berpikir bahwa Anambas ini seperti last paradise di barat gitu ya, yang harus dijaga, dan karena biodiversitas kepulauannya, yang hutannya yang banyak. Kemudian juga karena Anambas itu kan kawasan perlindungan laut terbesar kedua di Indonesia ya, marine protected area terbesar kedua di Indonesia. Jadi memang penting apa yang terjadi di Anambas kalau tidak dilindungi itu akan mempengaruhi Indonesia secara keseluruhan. Artinya yang sudah ada, yang sudah bagus dan sudah indah memang harus dijaga. Betul. Oke. Baik, Ibu Devina, kita ke Mbak Novita dulu. Nah, Mbak Novita ini kan dari Marine Conservation Manager ini. Dari kacamata Mbak Devita sendiri nih, bagaimana Mbak
Mbak Novita ya, itu melihat seberapa penting nih laut bagi kehidupan ekonomi masyarakat Anambas. Kalau dilihat seberapa penting, itu sangat penting sekali ya. Mungkin kalau diibaratkan laut itu bagaikan dapur dan jalan rayanya masyarakat Anambas lah. Karena saat ini mayoritas dari masyarakat Anambas itu kan sangat bergantung pada aktivitas perikanan dan yang berbasis laut ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan lautnya bagus, kami yakin juga pasti ekonominya akan kuat. Dan kalau misalkan nanti lautnya rusak, itu akan berpengaruh sampai ke tingkat rumah tangga. Seperti itu. Jadi sangat penting sekali. Berarti artinya penting sekali karena juga Anambas Kepulauan Riau lah khususnya ya, itu memang dikelilingi sama laut gitu ya Mbak ya. Nah, kalau boleh dijelaskan nih Mbak Novita, saat ini kondisi dari Laut Anambas berdasarkan pemantauan nih bagaimana? Boleh dijelaskan? Kalau kondisi Laut Anambas ini saya bisa bilang sangat cantik sekali dan jernih jika dibandingkan di beberapa masih daerah. Jernih ya. Masih jernih karena sekali. Berbicara tentang jernih nih ya, kita walaupun di atas permukaan laut bisa melihat dari bawah itu terumbu karang segala macam, bisa lihat dari kacamata sendiri ya. Tapi kita tidak bisa memungkiri ya kalau misalkan di Anambas itu masih ada banyak tekanan yang nyata seperti itu. Seperti apa itu? Contohnya kita bisa lihat dari perubahan iklimnya, efeknya perubahan iklim, lalu ada penangkapan ikan tidak bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu kami melakukan pemantauan di 32 titik. Yang sempat Bu Devina sebutkan tadi dari 1 saat ini 32, kami saat ini secara rutin itu kami melakukan pemantauan di 32 titik. Jadi kami berharap setiap keputusan yang kami ambil itu berdasarkan data yang ada di lapangan. Berarti Mbak Novita ini ibaratnya memantau langsung ini ya untuk kelautan ya. Artinya ada dong tantangan terbesar ini karena tidak mudah, apalagi laut itu luas. Bagaimana tantangan yang mungkin dihadapi? Tantangan yang terbesar mungkin tadi yang pertama soal perubahan iklim. Gitu kan. Karena saat ini karang yang di Indonesia bahkan seluruh dunia ini mengalami yang namanya bleaching event atau pemutihan karang. Dan ini terjadi seluruh dunia di tahun 2024. Kami melihat dari seluruh area pemantauan kami hampir lebih dari 50% itu mengalami bleaching event. Di mana bleaching event ini ketika karang mengalami stres. Nah, karang ini kan rumahnya ikan ya. Nah, ketika rumah ikannya ini hilang, yang pastinya nanti stok ikan itu akan menurun seperti itu. Dan masyarakat juga kesulitan ya. Nah, yang kedua itu ancaman terbesar adalah penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Nah, penangkapan ikan yang ramah lingkungan ini yang perlu kita benahi. Bukan hanya dari masyarakatnya, tapi dari kaminya juga, dan juga dari sisi pengawasannya. Dan mungkin yang paling tricky ini adalah dari sisi tata kelolanya. Bagaimana kita menggabungkan nih aspirasi dari berbagai pihak agar kita punya aturan main yang jelas dan konsisten. Jadi segala perencanaan sampai keputusannya itu bisa didesain bersama dengan masyarakat juga. Ini menarik ini Mbak Novita. Bagaimana Mbak Novita sendiri mengajak masyarakat Anambas di sana untuk berkolaborasi menjaga yang namanya laut di sana? Apa yang dilakukan? Jadi memang kalau dari target kita Yayasan Anambas, masyarakat itu adalah sebagai bukan penonton, masyarakat itu adalah sebagai pelaku utamanya. Jadi kami memiliki program unggulan yang namanya adalah Guardians of the Anambasis. Jadi Guardians of the Anambas ini adalah pelindung Anambas. Jadi kami merekrut dan juga melatih masyarakat lokal untuk pelatihan secara kontekstual. Jadi kami memberikan peningkatan kapasitas mulai dari administratif, mulai dari sertifikasi dan macam-macamnya untuk membantu kegiatan konservasi kami ini berjalan secara berkelanjutan. Seperti itu. Artinya masyarakat Anambas di sana juga welcome dengan kegiatan ini. Sangat welcome. Jadi saat ini tim kami ini ada sekitar 24 orang lebih. Dan ini 70%-nya adalah masyarakat lokal. Mereka yang menyelam, mereka yang melakukan pemantauan penyu, jadi mereka mengambil data sampai menganalisis datanya sendiri seperti itu. Ada hal atau pengalaman unik nih nggak selama memantau laut ini? Pengalaman unik? Kalau pengalaman unik sebenarnya kami melihat ada banyak seperti hewan-hewan laut ya, hewan-hewan laut yang menurut saya sangat ikonik. Melihat Napoleon, melihat manta, seperti itu. Dan mungkin kalau unik ya, mungkin salah satu yang bisa saya cerita kalau uniknya adalah dalam program Guardians of the Anambasis kita kan kita melakukan perekrutan dan juga melatih masyarakat lokal. Yang kami latih masyarakat lokal ini adalah salah satunya adalah
masyarakat yang dulunya pemecah batu karang, nelayan dan pemecah batu karang, dan mereka melakukan itu untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kan sebenarnya batu karang itu kan tidak boleh dipecah ya. Betul. Untuk fondasi rumah, cuma mereka mengambil itu. Dan selama kita melakukan pendekatan, kami tidak pernah melarang kamu jangan seperti itu. Akhirnya tetap kita ajak, ini kita perlihatkan bagaimana sih karang tumbuh, karang kalian rawat. Setelah sekitar 6-8 bulan kita bekerja bersama dia, suatu hari dia bilang, "Kak, saya mau berhenti menjadi pengambil batu karang." Gitu. Kenapa? Menjadi? Iya, karena saya kerja bareng kakak, ternyata susah ya kak karang itu tumbuh. Saya menghancurkan karang aja 5 menit selesai. Selesai, ya. Tapi ini kita membesarkan karang setahun kok nggak besar-besar ya kak. Iya, saya jelaskan memang karang itu kehidupan itu bisa sampai bertahun-tahun, bahkan dalam hitungan tahun hanya 1 senti doang. Sedangkan ya kak, saya memecahkan batu karang yang besar 5 menit selesai kak. Setelah itu jadi momen yang menurut saya mengharukan. Memang kecil satu orang, tapi ini membuat saya cinta dengan pekerjaan ini. Oke. Untuk menghancurkan gampang, tapi untuk menjaga itu agak susah ya. Betul. Mbak Novita ya. Oke, kita kembali ke Bu Devina lagi. Bu Devina, dalam konteks Bion mungkin boleh dijelaskan ini kolaborasi seperti apa yang dibutuhkan agar upaya ini berkelanjutan. Bion ya. Iya. Bion itu kan fokus kami di masyarakat ya, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu kan luas konteksnya, tapi kami menggunakan satu program yang disebut Integrated Waste Management, pengelolaan sistem sampah yang terintegrasi khusus untuk konteks pulau-pulau kecil. Jadi kalau di pulau-pulau kecil itu dengan lahan yang tidak seberapa, sementara sampah yang datang itu lebih banyak daripada infrastruktur yang ada, kan nggak mungkin hanya menimbun kemudian bakar habis begitu. Jadi diperlukan suatu sistem di mana sampah ini sedemikian rupa bisa dikelola sampai ketika di TPS itu tinggal sedikit begitu. Nah, tapi untuk mengelola ini kan membutuhkan orang yang bisa administrasi, orang yang bisa keuangan dan lain-lain. Nah, kami kemudian bekerja sama dengan desa, membangun yang kami sebut bank sampah. Di bank sampah itu kami kemudian mencoba untuk melatih staf-staf atau tim di bank sampah yang semuanya adalah orang desa, orang masyarakat di situ. Kami lakukan peningkatan kapasitas sampai kemudian mereka bisa mengelola bank sampah itu sendiri. Nah, sekarang karena sudah ada di 32 desa, artinya ada 32 desa yang kapasitasnya sudah meningkat. Begitu. Begitu mereka sudah bisa melakukan pengelolaan satu institusi atau fasilitas ini, maka kami harapkan mereka bisa melakukan hal-hal yang lain. Jadi nggak hanya bank sampah, tapi juga kemudian organisasi desa dan lain-lain. Jadi konsep kami seperti itu untuk Bion. Nah, begitu mereka bisa, kapasitas mereka bisa meningkat, mereka paham bahwa konservasi ini, pekerjaan konservasi ini berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Otomatis pada saat kami bicara soal konservasi itu menjadi pekerjaan mereka, gitu. Kegiatan mereka, bukan lagi proyek-proyek aja. Itu yang kami harapkan dari program Bion ini. Makanya buat kami visi kami itu sebenarnya bagaimana program konservasi atau pekerjaan konservasi dan pemberdayaan masyarakat bisa menyatu di setiap inisiatif atau kegiatan yang kami lakukan. Baik. Nah, dari Ibu Devina sendiri mungkin ada pesan untuk masyarakat Batam atau pemirsa Batam TV yang saat ini sedang menyaksikan kita pada malam hari ini. Silakan Ibu. Baik. Kadang-kadang kita lupa ya kalau misalnya kita tidak berada di lokasi melihat langsung ada degradasi lingkungan, sepertinya itu tidak berhubungan dengan kita gitu. Tapi kita lupa bahwa secara lingkungan ekosistem itu kita semua sebenarnya terhubung.
seperti badan ya, anggota tubuh. Pada saat Anambas misalnya terluka, maka anggota tubuh yang lain juga merasakan sakitnya. Jadi kami di Anambas, Yayasan Anambas di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas berusaha melakukan apa yang kami bisa untuk menjaga lingkungan dan juga memberdayakan masyarakat. Harapan kami teman-teman di daerah lain juga melakukan hal yang sama, sehingga kita bisa bersama-sama menjaga lingkungan secara holistik gitu. Itu sih. Itu saja. Nah, dari Mbak Novita sendiri, ada pesan nggak untuk masyarakat? Pesan untuk masyarakat, terlebih untuk masyarakat Anambas, jagalah lingkungan, karena harapan kami sederhana, jadikan laut Anambas itu lebih berkelanjutan, karena laut yang sehat, ekonomi yang mantap, dan kami yakin, kami ingin pemuda di Anambas ini bangga untuk menjaga laut sendiri. Itu saja. Baik, tentunya luar biasa sekali pemirsa Batam TV. Kita sudah bersama Ibu Deviana Mariskova selaku Head of Foundation dan juga Mbak Novita Permata Putri selaku Marine Conservation Manager. Tentunya nanti kita baik lagi di segmen yang kedua. Kami akan segera kembali lagi, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Orang-orang sering bilang, kalau mau lihat laut yang indah, pergilah ke timur Indonesia. Tapi di sini, jauh di barat, ada tempat yang belum banyak orang tahu. Namanya Anambas. Tempat yang seperti rahasia, tapi indah sekali. Karena ada mereka semua. Bu Ninda, Bu Jumis, Pak Uban, Kak Risa, Bang Yoda, Bang Kiran, Bang Burhan, Bang Rio, Pak Randi, Bang Dayat, Pak Dudi, dan banyak lagi. Tanpa mereka, Anambas nggak akan berdenyut sekuat ini. Karena bagi kami, keindahan di sini bukan cuma pemandangan. Ini adalah denyut hidup kami. Tapi ada yang bikin kami sedih. Laut kami pelan-pelan terasa sakit. Perlahan kami mulai berubah. Ada mereka yang menjaga laut, tempat kami mencari hidup, yang menjaga hutan dan tanah tempat kami berpijak, juga yang menjaga kampung tempat kami tumbuh. Dan semua itu untuk masa depan kami bersama. Kalau kita ingin Anambas tetap indah, kita harus menjaganya bersama dan membangun bersama. Kami ingin semua yang tinggal di sini dan semua yang akan datang ke sini ikut belajar menjaga tempat ini supaya Anambas tetap jadi surga untuk semua orang. Ini baru awalnya, karena denyut kami tidak akan pernah berhenti.
Kita kembali lagi dalam program Dialog Khusus pemirsa Batam TV, dan tentunya kita masih mengangkat tema kolaborasi untuk laut lestari dan masyarakat berdaya. Pemirsa, di segmen pertama tadi kita sudah berbicara bersama narasumber, yaitu ada Ibu Devina Mariskova selaku Head of Foundation, kemudian ada Mbak Novita Permata Putri selaku Marine Conservation Manager. Nah, untuk di sesi yang kali ini, yang seperti saya informasikan di awal tadi, kita memiliki 4 narasumber. Nah, segmen kedua nih kita akan menghadirkan ada Alvino Dwi Putra selaku Community Development Manager, kemudian ada Nadiana selaku Koordinator Pemberdayaan Perempuan. Tentunya di segmen ini pemirsa Batam TV kita beralih membahas bagaimana konservasi darat dan pemberdayaan masyarakat itu menjadi bagian penting tentunya dalam menjaga Anambas secara berkelanjutan. Dan kita langsung saja kita menyapa terlebih dahulu ada Mas Alvino. Selamat malam Mas Alvino. Ya, selamat malam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik, ya, selamat datang di Batam TV Mas. Ya, terima kemudian kasih, kita juga sudah punya Nadiana, ya, Koordinator Pemberdayaan Perempuan. Selamat malam, Pak Nadiana, ya. Oke, apa kabar? Kabar baik. Baik ya, ini luar biasa sekali tentunya orang-orang di belakang Anambas Foundation tentunya. Baik, kita mungkin ke Mas Alvino dulu nih, Mas Alvino. Mas Alvino, dalam konteks Anambas nih Mas, sebagai wilayah kepulauan ini, pertanyaannya mengapa pemberdayaan masyarakat ini dan penguatan darat ini menjadi fondasi penting ini, Mas Alvino? Ya, bagi kami peran masyarakat itu merupakan fondasi dari konservasi. Ya. Jadi kita tidak bisa melakukan kerja-kerja konservasi jika masyarakat tidak terlibat di dalamnya. Oke. Nah, jadi bagi kami masyarakat ini harus menjadi aktor utama dari menjaga lingkungan dan ekosistem mereka sendiri, untuk menjaga laut mereka, untuk menjaga daratan juga. Jadi masyarakat itu harus ikut terlibat secara langsung dalam upaya-upaya ini. Oke. Jadi apa yang dilakukan untuk melibatkan masyarakat? Apa saja dilakukan? Ya, tentunya dari Anambas Foundation sendiri, dari pilar community development kita mempunyai banyak program ya. Tentunya program yang paling prioritas kita lakukan itu adalah integrated waste management. Kemudian juga peran ibu-ibu dalam pemberdayaan perempuan, kemudian organic farming, kemudian juga kita memastikan harus ada generasi muda yang dibekali pengetahuan untuk bahasa Inggris, untuk memastikan kita bisa menyiapkan tourism di Anambas ini sendiri lewat program Digital English Club. Oke, dan saat ini sudah semua bisa atau ada yang perlu dibelajarkan lagi nih Mas? Pastinya kita sudah melalui proses ini dan kita akan tingkatkan kembali itu di kemudian hari. Oke, nah ini selain salah satu pendekatan yang dilakukan oleh agroforestry ini, mengapa nih yang dipilih ini adalah agroforestry ini Mas? Ya. Agroforestry itu masuk dalam pilar kita, yaitu yaitu konservasi hutan. Nah, konservasi hutan ini dia harus mengajak masyarakat untuk ikut dalam upaya konservasi tadi. Itu kita ada kelompok tani hutan yang kita bina, dan agroforestry itu kita rasa penting karena di samping kita bisa menjaga tutupan lahan, tutupan hutan, kita juga bisa memberdayakan kelompok tadi dari mungkin hasil panen. Karena di agroforestry itu di tahun 2023 itu kita pastikan kita membantu kelompok tani hutan yang memang sudah dibentuk oleh Kementerian Kehutanan dulu, itu untuk menanam 1.950 bibit pohon. Sudah kita lakukan. Itu mencakup pohon-pohon keras dan juga pohon-pohon buah yang kemudian nanti bisa dipanen untuk dirasakan manfaat ekonominya untuk kelompok tani hutan tadi. Oke, dan respon dari masyarakat itu sendiri bagaimana Mas? Ya. Dengan kehutanan ini saat ini yang dipantau atau dilaksanakan? Ya, kalau respon mereka sendiri, mereka sangat senang ya, sangat senang dengan adanya program ini. Mereka bisa terlibat secara langsung dalam upaya konservasi itu tadi Mas, dan mereka juga bisa mendapat ekonomi kembali dari apa yang sudah mereka lakukan dan jaga tadi. Dan kita pastikan kita lakukan penguatan kapasitas pada kelompok ini, bagaimana kita lakukan pelatihan, merawat tanaman dengan baik, kemudian
memanen nantinya hasil itu secara bertanggung jawab seperti apa. Oke, baik Mas Alvino, kita ke Mbak Nadia nih Mbak Nadia kan selaku koordinator pemberdayaan perempuan ini, artinya ini mewakili perempuan-perempuan yang khususnya di masyarakat Anambas ini Mbak. Nah, apa yang dilakukan pertama kali ini dari Mbak Nadia sendiri sebagai koordinator? Pertama kali otomatis kita ada pendekatan dengan masyarakatnya. Pendekatan masyarakatnya lebih kita diskusi bareng sama masyarakat, sama ibu-ibunya, agar kita menjelaskan ini program ini akan ada di suatu desa, sehingga meyakinkan si ibu-ibu untuk adanya kegiatan di suatu program itu. Oke, program apa saja sudah dilakukan bersama ibu-ibu di sana? Ya, kalau untuk program kita lebih ke pemberdayaan perempuan, dan juga kegiatan organik kompardi. Untuk kegiatannya seperti ya kegiatan sama ibu-ibu, rutinitas setiap hari kita ngatur jadwal sama ibu-ibunya juga. Nah, seperti itu kegiatan yang kita lakukan di suatu desa. Oke, selama ini yang setelah dilakukan oleh Mbak Nadia sendiri selaku koordinator pemberdayaan perempuan ini, apa dampak atau hasil positifnya yang sudah dirasakan saat ini? Mungkin bisa dijelaskan dari awal seperti apa sampai sekarang hasil positifnya seperti apa dari Mbak Nadia sendiri? Iya, sebenarnya dampaknya itu kita lebih ke perempuan pertama. Memang tugas si perempuan ini tanggung jawabnya besar di rumah tangga, peran pentingnya itu lebih besar lah gitu kan. Kalau untuk kegiatan di dampak yang kita bikin sama ibu-ibu, itu dari kegiatan mereka mengurus anak, dari pertumbuhan gizinya si anak-anak, sehingga mengambil peran penting untuk si dalam rumah tangga. Karena kan selama ini keterlibatan di desa itu lebihnya ke ibu. Karena dibandingkan di desa itu yang si bapaknya itu lebih ke melaut, yang peran pentingnya itu lebih si ibu-ibunya yang mengambil alih dan suatu peran dalam kegiatan dalam rumah tangga. Nah saya mendapatkan informasi bahwasanya Mbak Nadia ini juga salah satu masyarakat Anambas ya Mbak ya. Mungkin bisa berbagi pengalaman nih kepada pemirsa maksud saya. Bagaimana nih awalnya Mbak Nadiana terjun atau bergabung bersama Anambas Foundation ini? Kenapa? Awal itu seperti apa? Kalau kita kembali di awal, otomatis perjalanannya akan panjang. Tidak apa-apa, mungkin berbagi pengalaman mungkin. Iya, pertama saya lulusnya di SMA Bintan. Di Bintan di 2020 kembali di Anambas, terutama di desa saya, Desa Kiabu. Adanya program yayasan tuh di Kiabu udah berjalan hampir 2-3 tahun ataupun lebih di Desa Kiabu. Jadi adanya ketertarikan, keingintahuan saya, dan juga ada penawaran dari kegiatan yayasan tadi untuk saya untuk bergabung di Yayasan Anambas. Dulu itu sebagai staf magang intern. Staf magang di Desa Kiabu. Di desa, di desa. Di tempat saya sendiri. Jadi dengan berjalannya waktu, ketertarikan saya itu lebih mendalam gitu. Oh, ini programnya bagus untuk masyarakat, berkelanjutan, dan juga impact ke masyarakat itu besar. Bukan sekedar ada program hilang gitu aja, tetapi impact besarnya itu lebih ke masyarakatnya berdampak, bisa menghasilkan uang, dan ibu-ibunya terlibat dalam suatu program, sehingga itu tadi saya lebih sampai sekarang tuh lebih tertarik ya. Program yayasan selama 4 tahun ini. Sudah 4 tahun ya. Nah, selama 4 tahun ini apa yang sudah Mbak Nadia dapatkan? Terutama lebih ke pengalaman dan juga masukan dari teman-teman. Karena kan di yayasan ini kita bukan anak pribumi aja, tetapi ada juga dari tim lain untuk mengajarkan kita. Macam saya ini lebih
bertanya ini seperti apa, gini lebih belajar itu lebih ke bertukar informasi lah. Yang saya dapat sekarang. Oke, jadi menurut Mbak Nadia sendiri ini peran seberapa penting nih peran dari perempuan itu sendiri untuk Anambas Foundation ini? Ya, perannya tadi itu lebih kita lebih ke saya deh, perannya ibu-ibu tuh lebih ke komitmennya si ibu tadi. Lebih peran dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga, ngambil alih dalam gizi dari si anak-anak tadi untuk kegiatan, apalagi kan di sekarang nih lebih ke ada kegiatan MBG gitu kan, yang lebih alihnya tuh lebih ke ibu-ibu yang kurang penting. Iya, oke. Ya, artinya pemirsa Mbak Nadia ini hasil yang nyata ya Mas Alvin. Mas, sebelum kita ke pariwara nih Mas, boleh dijelaskan dulu Mas ini bagaimana program-program Above dan juga Beyond ini Mas? Program-program dari ini Mas untuk Above sama Beyond mungkin konsepnya seperti apa saja? Ya. Kalau untuk Luar Above sendiri itu seperti saya jelaskan tadi, kita bekerja sama dan bermitra dengan kelompok tani hutan yang memang sudah dibentuk oleh Kementerian Kehutanan langsung gitu, untuk mengelola kehutanan, hasil hutan dan bagaimana menjaga tutupan-tutupan dari hutan itu sendiri gitu. Nah, kalau untuk Beyond sendiri, bagaimana kita memastikan masyarakat itu mempunyai peran yang penting dan bahkan aktor utama dalam menjaga upaya-upaya konservasi gitu. Salah satunya Kak Nadia ini yang memang dari Kiabu tadi. Dari awal sekali kita lihat memang Nadia punya potensi untuk bisa membawa mungkin kelompok-kelompok yang ada di Kiabu seperti kelompok perempuan tadi, kemudian kelompok tani gitu, dan juga kita lihat Nadia juga punya minat terhadap itu gitu. Jadi kita ajak Nadia untuk ikut serta dalam mengembangkan program-program yang ada di Desa Kiabu itu untuk Yayasan Anambas, terutama dari organic farming tadi. Nah, organic farming ini memang bagaimana yang kita sadari mungkin tantangan di kepulauan sendiri itu lahan sangat terbatas. Oke, mungkin nanti untuk tantangan bisa kita bahas sebelumnya setelah ini ya Mas ya. Oke. Dan kemudian juga peran ibu-ibu itu dan kelompok perempuan itu kita rasa semenjak adanya program itu kapasitas mereka dalam mengembangkan menjalankan program itu signifikan sekali. Mereka ikut serta dalam pengambilan keputusan tadi. Kemudian mereka juga punya suara di organisasi-organisasi yang ada di desa. Artinya memang betul-betul ada dampaknya ya Mas ya. Betul. Sekaligus untuk mengedukasi masyarakat di sana juga ya Mas Alfido ya. Baik, Mas Mbak Nadia, kita ke pariwara dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Orang-orang sering bilang, kalau mau lihat laut yang indah, pergilah ke timur Indonesia. Tapi di sini, jauh di barat, ada tempat yang belum banyak orang tahu. Namanya Anambas. Tempat yang seperti rahasia, tapi indah sekali. Karena ada mereka semua. Bu Ninda, Bu Jumis, Pak Uban, Kak Risa, Bang Yoda, Bang Kiran, Bang Burhan, Bang Rio, Pak Randi, Bang Dayat, Pak Dudi, dan banyak lagi. Tanpa mereka, Anambas nggak akan berdenyut sekuat ini. Karena bagi kami, keindahan di sini bukan cuma pemandangan. Ini adalah denyut hidup kami. Tapi ada yang bikin kami sedih. Laut kami pelan-pelan terasa sakit.
Perlahan, kami mulai berubah. Ada mereka yang menjaga laut, tempat kami mencari hidup. Yang menjaga hutan dan tanah tempat kami berpijak. Juga yang menjaga kampung, tempat kami tumbuh. Dan semua itu untuk masa depan kami bersama. Kalau kita ingin Anambas tetap indah, kita harus menjaganya bersama dan membangun bersama. Kami ingin semua yang tinggal di sini dan semua yang akan datang ke sini ikut belajar menjaga tempat ini supaya Anambas tetap jadi surga untuk semua orang. Ini baru awalnya, karena denyut kami tidak akan pernah berhenti. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam dialog khusus, dan tentunya kita masih bersama Mas Alvino Dwi Putra selaku Community Development Manager dan bersama Nadiana selaku Koordinator Pemberdayaan Perempuan, tentunya dengan pembahasan bagaimana konservasi darat dan tentunya juga bersama pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga Anambas secara berkelanjutan. Kita kembali lagi bersama Mas Alvino nih. Mas Alvino, tadi sudah disebutkan untuk tantangannya pasti ada ya Mas ya selama menjalankan Anambas Foundation ini. Nah, boleh dijelaskan nih Mas, apa saja tantangan-tantangannya dan yang paling besar itu tantangan apa? Silakan. Ya, terima kasih Putra. Jadi kita tidak bisa berbicara tentang bagaimana menjaga laut, bagaimana menjaga ekosistem hutan gitu, jika masyarakatnya sendiri masih terbatas dalam pilihan untuk penghidupan yang berkelanjutan. Nah, jadi tantangan-tantangan yang memang dihadapi oleh Anambas sendiri pastinya dari mungkin pengalaman bantuan yang datang silih berganti, tapi tidak ada yang menetap lama. Nah, itu di saat kita masuk di awal untuk meyakinkan warga itu memang butuh waktu gitu, karena memang mereka sudah terbiasa dengan program yang silih datang dan pergi gitu, tidak ada yang menetap lama. Nah, itu yang jadi kita membangun kembali kepercayaan masyarakat untuk ikut serta dalam program-program yang memang nanti akan dilanjutkan oleh mereka sendiri. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah yang kita tahu kepulauan itu selalu identik dengan logistik.
yang mahal. Logistik yang mahal. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut dengan mungkin hitungan-hitungan sederhana. Bagaimana mungkin memitigasi dari tantangan logistik itu tadi terhadap masyarakat. Dan kemudian juga akses lapangan pekerjaan yang berkelanjutan itu masih sangat terbatas. Oke, tapi saat ini tantangan itu masih bisa diatasi atau gimana nih, Mas? Sejauh ini masih dihadapi, tapi kita sedang berproses untuk bagaimana mencari alternatif mata pencaharian untuk masyarakat itu yang bisa lebih stabil tadi. Kita tentunya dengan adanya organic home farming yang dilakukan oleh Kak Nadia tadi, itu bagaimana masyarakat ikut serta dalam, terutama perempuan tadi, ikut serta dalam menjaga ketahanan pangan desa. Bahkan di saat proses mereka itu tadi, mereka bisa surplus. Bisa surplus dan bisa menjual ke desa tetangga. Nah, itu kan sebagai salah satu alternatif income untuk ibu-ibu itu tadi. Nah, itu yang sedang kita bentuk, itu yang sedang kita jalankan. Dan kemudian dari segi contohnya bank sampah yang ada di desa gitu. Bagaimana kita menjaga Anambas ini untuk bisa mengelola sampah sendiri, tapi masyarakat juga mendapat alternatif income dari menjaga itu tadi. Nah, itu makanya kita buatkan bekerjasama dengan desa tentunya, itu kita buatkan bank sampah untuk mengelola sampah. Kemudian sekarang ini kita sudah punya 8 fasilitas pengelolaan sampah dan bank sampah di Anambas, dan 1 fasilitas itu upcycling. Upcycling itu apa? Itu bagaimana kita merubah sampah yang dulunya tidak punya value atau bernilai rendah, itu kita ubah menjadi produk daur ulang gitu maksudnya. Kita ubah menjadi produk kacamata, produk poster untuk tatakan gelas, gitu, kemudian untuk jam dinding bahkan gitu, seperti itu. Dan sudah dilaksanakan seperti itu. Dari antusias dari masyarakat sendiri itu juga menggebu-gebu ya, Mas. Luar biasa sekali. Mungkin Mas Alvina bisa dijelaskan juga di kondisi untuk yang darat ini ya, Anambas saat ini seperti apa sekarang, Mas? Untuk darat memang yang kita rasakan jika kita tidak dari sekarang itu melakukan program-program konservasi dan program-program penjagaan lingkungan, itu yang kita takuti adalah nanti masyarakat di darat ini akan sulit mendapat mata pencaharian lagi. Contohnya tadi dari ekosistem laut yang sudah mulai tergerus, kemudian keberadaan ikan yang semakin sedikit tadi karena aktivitas di darat tadi. Aktivitas di darat tidak bisa menjaga mungkin sampah di rumah tangga. Nah, jadi makanya dari program Integrated Waste Management sendiri, bagaimana kita meminta masyarakat untuk mengolah sampah sendiri itu dari level rumah tangga. Bagaimana mereka memilah, bagaimana mereka membersihkan, dan kemudian mereka memasukkan ke bank sampah dan menjual ke bank sampah. Nah, Mas, ini kan Anambas ini kan Kepulauan Anambas, itu kan banyak pulau-pulau dan tidak sedikit juga pulau-pulau itu adalah jaraknya juga jauh-jauh. Nah, itu bagaimana untuk cara Anambas Foundation sendiri untuk menjangkau pulau-pulau tersebut itu, Mas? Karena kita punya 200 lebih pulau tadi dan 25 yang berpenghuni. Itu memang punya tantangan tersendiri dan juga cara kita melakukan kerja-kerja konservasi ini. Kita mungkin mayoritas sekarang Yayasan Anambas itu ada 24 staf di Yayasan Anambas, dan itu memang sekitar 70-80%-nya adalah masyarakat lokal. Nah, masyarakat lokal ini yang kita pastikan itu kita ambil dari pemuda-pemuda atau pemudi dari desa-desa perwakilan yang kita adakan program. Nah, mereka sebagai perpanjangan tangan untuk program tadi. Mereka sebagai perpanjangan tangan, bagaimana mereka berkoordinasi dengan desa, berkoordinasi dengan masyarakat secara langsung. Seperti itu. Jadi, mereka yang membantu dan mengkoordinasikan program-program yang akan kita lakukan di desa-desa yang memang letaknya sangat-sangat terpisah dan tersebar ini. Tapi selama ini masih bisa dijangkau ya, Mas? Masih. Oke, baik. Mas, kita kembali ke Mbak Nadia nih. Mbak Nadia mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa Batam TV malam hari ini, adakah contoh mungkin perubahan kecil dari Mbak Nadia sendiri selama bersama Anambas Foundation ini, tapi bisa memberikan dampak yang terbesar ini? Boleh dijelaskan? Iya, kalau perubahan kecil
kalau untuk dari diri saya sendiri dan dampaknya akan besar itu lebih ke masyarakat. Apa itu? Dan saya sekarang ini yang kita rasakan lebihnya ke ibu-ibu. Oke. Dampaknya itu contohnya mereka bisa agak lebih ada pendapatan dari kegiatan yang kita bikin, dan juga ada kegiatan yang memang ibu-ibu ini yang kita libatkan untuk jadikan suatu kegiatan dalam suatu pembuatan kayak tote, pots, tas, apa segala macam itu kita lebih kegiatan ke ibu-ibu. Jadi kegiatan ibu-ibu itu setiap harinya itu ada kegiatan, kita bikin jadwal kegiatan sehingga ibu-ibu itu ikut serta dalam program kita bikin. Oke. Tapi kan bukan hanya yang namanya pemberdayaan perempuan, bukan hanya ibu-ibu saja nih Nadia ya. Mungkin seumuran sama kamu juga nih, apakah kamu juga sering berkolaborasi sama mereka sendiri atau bagaimana ini? Kalau seumuran saya, kita lebih ke pendekatan tuh, lebih ke pengenalan program. Oke, seperti apa aja itu? Jadi kalau seumuran saya ini, mereka tuh apa sih program yang ada di yayasan, begitu kan? Kita paparkan, oh program yayasannya seperti ini, kegiatannya seperti ini. Nanti berkelanjutannya dampaknya akan lebih besar dari kegiatan kita bikin untuk macam produk, sehingga kita bisa memasarkan produk juga. Oke, tapi dari sekian pemberdayaan perempuan ini, berarti dari sumber kamu juga ada juga ya untuk memperdayakan di Anambas itu? Kalau seumuran saya, kita lebih ke pendekatan, ada. Ya, 1-2 orang ada lebih ke pendekatan. Karena kan kalau ibu-ibu ini kita pendekatan, ngobrol, oh bagus nih kegiatan yang kita bikin. Kalau seumuran saya lebih ingin tahuan terlebih dahulu. Oke. Seperti itu. Oke, tapi saya masih penasaran nih, maksudnya dari pemberdayaan perempuan khususnya ibu-ibu lah ya kan, mungkin tidak gampang juga nih Mas sama Mbak Nadia ya, mungkin dengan kesibukan rumah tangganya mereka seperti juga. Ini dari Mbak Nadia sendiri bagaimana nih cara pendekatannya ini? Cara kita pendekatan sama ibu-ibu, kalau satu desa itu adanya spot kayak ada berbicara seperti mengenai program-program mereka atau mengenai Anambas Foundation programnya seperti apa saja kah? Kalau saya lebih ke kita memaparkan kegiatan program kita dulu. Dan juga ada pertemuan. Kalau di desa itu pertemuannya lebih ke ibu kayak yasinan, kayak PKK gitu. Jadi di situ kita terbuka sama ibu-ibu. Itu kita lihat perantara dari Bukadesnya, kegiatan kita seperti ini, pendekatannya. Sehingga ketertarikan dari ibu-ibu itu ada, karena kita kan melewat dari Bukadesnya tadi. Jadi itu Bukades, oh ini untuk ibu-ibu bagus kegiatannya, ini ada kegiatan rutin keseharian ibu-ibu. Gitu. Saya lebih pendekatannya lebih ke ya ada perkumpulan kayak PKK, kita dekatin ibu-ibu, yasinan gitu. Tadi kamu bilang kamu di Pulau mana tadi? Saya di Desa Kiabu. Desa Kiabu. Apakah kamu memang di situ saja atau ada ke desa-desa lainnya untuk hal ini? Nah, kalau untuk program yang pemberdayaan perempuan itu ada 2 desa. Oke. Itu Desa Kiabu di desa saya sendiri, dan juga desa Telaga kecil dan Telaga besar. Itu kalau untuk yang di Desa Kiabu itu lebihnya pembuatan produk, kayak pot stock bag itu yang kita bikin. Tapi kalau untuk Desa Telaga kita lebih ke ada kegiatan kayak pembuatan membatik, eco-print untuk di Desa Telaga sama ibu-ibu. Dan juga di desa Telaga Kecil itu kita lebih ke pembinaan UMKM kayak pembuatan keripik. Oke, pokoknya yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu ya Nadia ya. Oke, kita kembali ke Mas Alvino lagi. Mas, dalam waktu jangka pendek atau jangka panjang nih Mas, apa yang langkah-langkah apa nih yang perlu diperkuatkan untuk program-program yang berkelanjutan nih Mas dari Anambas Foundation ini? Ya, pastinya untuk jangka pendek
untuk penguatan kelembagaan itu selalu kita lakukan. Pelatihan terhadap kelompok, baik itu kelompok pemuda, kemudian kelompok perempuan juga, penguatan kelembagaan itu kita rasa penting dan itu terus berlangsung seperti itu. Dan kemudian juga koordinasi dengan pemangku kepentingan seperti dari level desa, kecamatan sampai ke kabupaten hingga mungkin ke level nasional gitu. Itu harus kita perkuat juga. Dan untuk jangka panjang pastinya Yayasan Anambas berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan menyeluruh lah terhadap program yang sudah kita lakukan dari 8 tahun belakang. Kemudian kita lanjutkan ke 5 tahun bahkan 10 tahun mungkin itu kita lakukan terus menerus untuk pembangunan di pulau-pulau kecil ini. Dari menurut Mas Alvino sendiri nih, Anambas Foundation dari 2018 ya. Nah, perubahan apa yang dirasakan nih Mas selama Anambas Foundation ini hadir di Anambas? Ya, mungkin kita coba berbicara sedikit dari level desa. Jadi yang kita lihat mungkin di salah satu desa binaan kita itu dari awal mungkin dari segi program pengelolaan sampah terpadu ini Mas, desanya itu jika kita masuk itu memang sampah itu masih sangat-sangat terlihat. Kemudian TPS-nya, tempat penampungan sementara desa itu memang masih sangat tidak teratur dan tidak mesti terabaikan. Nah, jadi sudah hampir 8 tahun kita berjalan dan kita lakukan kerja pengelolaan sampah terpadu ini dari itu mungkin cerita itu datang dari desanya sendiri, dari kepala desa sendiri, dari masyarakatnya sendiri, bahwa mereka sudah bisa secara mandiri itu mengelola sampah dari rumah tangga, dan lingkungannya pun memang yang kita lihat sudah cukup bersih, dan wilayah lautnya pun yang memang mayoritasnya selama beberapa tahun belakang kita selalu mendapat rutin sampah kiriman dari setiap musim gitu. Nah, jadi dulunya itu tidak berharga dan hanya di laut, tapi dengan adanya bank sampah ini itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijual ke bank sampah. Tapi kita masih penasaran nih Mas Alvino, dari masyarakat itu sendiri selama Anambas Foundation ini ada gitu ya Masnya, apa yang mereka katakan kepada tim Mas Alvino sendiri ini sama atau tim dari Anambas Foundation ini? Mungkin dari keluhan jadinya pujian atau seperti apa gitu? Ya, tentunya tadi seperti saya sampaikan bahwa kita sangat menunggu cerita yang mereka sampaikan, kemudian saran dan bahkan kritik terhadap program yang pastinya kenapa kritik itu kita sangat terbuka untuk itu. Kita ingin melihat ada celah apa di program yang sudah kita bangun, seperti itu, dan bagaimana kita bisa memperbaiki bersama-sama. Nah, jadi seperti ini juga Mas, kita lakukan program kepada masyarakat. Kegagalan bersama itu pasti kita rasakan sama masyarakat. Tapi bagaimana kita bangkit, kita lakukan perbaikan-perbaikan dan juga masyarakat bisa ikut serta dalam koreksi program yang kita lakukan dan kita teruskan program tersebut secara bersama-sama. Baik. Nah, kita kepada dia lagi di Mbak Nadia. Dari selama bersama Anambas Foundation atau Yayasan Anambas ini Mbak, apa pelajaran yang paling berharga yang bisa Mbak ambil di Yayasan Anambas ini selama terjun langsung, begitu maksudnya? Kalau yang saya hadapi sekarang lebih ke bertanggung jawab. Tanggung jawab, Karena tanggung jawab itu maksudnya dulu belum tanggung jawab tapi sekarang tanggung jawab, begitu ya? Karena berjalannya waktu, karena kita terjun di dunia kerja, otomatis tanggung jawab itu lebih besar. Ada target. Ada target yang kita kejar, sehingga target ini menjadi pedoman kita untuk mencapai suatu tujuan. Tapi targetnya apa dong? Boleh kan dikasih tahu ya? Karena target saya mengajak si ibu-ibu. Berarti masih ada PR gitu ya? Iya. Kalau perlu semua ibu-ibu kita ajak gitu di Anambas ya. Kita libatkan semua. Tapi sekarang ini hampir semua atau masih ada yang harus kita libatkan begitu? Sekarang ini yang kita libatkan pertama tuh kita punya kelompok seperti 10 orang.
Tapi berjalan waktu tahun-tahun tuh kita punya target, ada penambahan peningkatan untuk si ibu bisa bergabung sama kita. Karena kan di sekitar di desa ini kita nggak bisa langsung mengajak ibu-ibu tuh langsung terjun. Betul, kita harus ada pendekatan dulu. Ada pendekatan dulu sama ibu. Kemudian hal-hal yang perlu dibicarakan apa saja, begitu ya. Dan juga kalau di desa itu keterlibatan ibu-ibu itu sebenarnya ibu ini mau apa? Mau apa? Apa yang dibutuhkan, apa begitu. Yang dibutuhkan ibu-ibu. Sehingga ibu-ibunya butuh ini, jadi ada ketertarikan dari ibu-ibu itu lebih kita kegiatan itu lebih enak. Artinya mencari tahu apa yang dibutuhkan. Nah, selama ini yang dibutuhkan ibu-ibu ini ada yang sulit nggak sih? Sebenarnya dibutuhkan ibu-ibu sekarang nggak sulit. Apa yang kebanyakan dibutuhkan? Kayaknya contoh, kita kembali ke contoh pembuatan produk. Kita udah bikin pola ini, produk ini. Ibu-ibu coba cari referensi produk selanjutnya seperti apa yang jadi peminat si di lingkungan desa, bisa ibu-ibu dijual gitu kan. Dan juga bisa dijual juga di daerah lain, desa lain lah. Dari permintaan ibu itu lebih ke lebih ke ketika bikin produk, mereka ada produk baru lagi, menambah wawasan mereka. Nadia, tadi kan Nadia juga menjelaskan bahwasannya ada produk-produk yang mungkin didaur ulang, ya gitu ya, yang dibuat oleh perempuan Kepulauan Anambas di sana. Mungkin di Studio Batam TV boleh nih Nadia untuk menunjukkan hasil-hasil yang mungkin bisa ditujukan kepada pemirsa Batam TV yang sedang menyimak kita pada malam hari. Apa saja dibawa? Silakan. Ya, untuk produk ada kita bawa di sini. Enggak ada ini tas-tas. Jangan. Iya. Ini. Oh, seperti aksesoris gitu ya? Iya. Nah, ini boleh dijelaskan ini dari apa dibuat bisa menjadi seperti itu? Di sini ini dari bahan ekoprint. Dari ibu-ibu desa Telaga. Dan yang bikin produk itu dari ibu-ibu desa Kiabu. Dari pewarna alami mangrove ya? Dari pewarna alami mangrove. Jadi apa saja yang bisa dijadikan tuh? Ada dompet, kemudian ada apa lagi? Di sini pouchnya kayak kacamata. Untuk kacamata. Dan ini pouch coaster untuk kayak si penyu kayak untuk Nah, kalau dari penyu sendiri itu dari mana itu? Dari bahan apa? Kalau si penyu ini dari program kita dari upcycling, dari bahan daur ulang plastik. Jadi memang dari ikoniknya Kepulauan Anambas memang ada penyu di sana. Betul. Ya Mas Alvino. Ya mungkin Mas Alvino bisa menambahkan apa saja nih Mas yang bisa dijelaskan mungkin Mas? Ya, jadi memang seperti produk-produk yang tadi Kak Nadia sampaikan, itu memang hasil dari kolaborasi antar kedua pilar, yaitu pilar dari Below dan juga pilar dari Beyond. Pilar Below itu memastikan bagaimana bahan dari kain ini itu bisa dibuat dalam bentuk ekoprint dengan pewarna alami tadi. Artinya itu warnanya dari mangrove dari mangrove dan alami. Kita pastikan itu alami dari proses pembuatannya, dan kemudian berkolaborasi dengan kelompok perempuan yang ada di desa Kiabu itu untuk membuat seperti pouch. Kemudian ini juga tempat untuk menyimpan poster, ini tadi katakan gelas dari hasil program upcycling tadi, plastik. Itu Mas. Dan juga mungkin karena dia bisa tunjukkan juga, kita juga buat tas ya, tote bag. Nah, ini dia bisa di zoom, silakan. Tote bag ini juga hasil dari ekoprint. Ekoprint dan kita buat menjadi tote bag oleh kelompok perempuan desa Kiabu tadi. Itu sih lebih kurang memang yang dikerjakan oleh ibu Kiabu dan ibu-ibu desa Telaga. Dan ini kalau dipromosikan jadi value nih Mas Alvino ya. Jadi memang kreatif sekali yang diajarkan tentunya. Ya luar biasa. Itu sudah terjual atau sudah banyak yang minat gitu Mas untuk yang seperti ini. Jadi untuk sekarang proses kita lakukan itu bagaimana nanti kita akan melakukan pendekatan ke Dekranasda kabupaten sampai provinsi, bagaimana produk-produk ini bisa terserap dan
karya ibu-ibu di desa ini bisa terekspos dengan baik. Mbak Nadia, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat atau pemirsa Batam TV yang saat ini sedang menyimak kita, mungkin terkhusus untuk perempuan yang sedang menyimak kita, silakan. Masa depan Anambas tidak bisa dibangun oleh satu pihak saja, tapi harus dibangun oleh masyarakat itu sendiri, tentunya dengan bantuan dan dukungan dari pihak lain. Dan tentunya dari pihak manapun memang harus mensupport dan mendukung gitu Dan ya banyak Nadia, pihak dan banyak pihak tentunya. Jadi tidak bisa berjalan sendiri, ya, harus ada dukungan untuk semua yang akan dilakukan oleh Yayasan Anambas ini. Baik. Kita ke Mas Alvino. Mas Alvino, sebelum dari closing statement dari Mas Alvino sendiri, satu pertanyaan lagi nih Mas ya. Ada nggak yang mungkin dibutuhkan khusus mungkin ya kepada Anambas Foundation ini dari masyarakat Anambas itu sendiri nih? Mungkin dari daratnya, mungkin kami ingin seperti ini, kami ingin seperti itu. Nah, ada nggak hal seperti itu? Ya, tentunya harapan dari masyarakat sendiri itu bagaimana mereka bisa ikut terlibat dalam konservasi ini, tapi mereka juga menjadi mendapat peran-peran penting, gitu dalam menjaga konservasi ini, terutama mungkin dari segi pendapatan alternatif. Nah, itu yang mereka harapkan. Jadi dengan adanya pendapatan alternatif ini, mereka bisa betul-betul secara maksimal menjaga dan mengupayakan konservasi-konservasi yang ada di Anambas. Ini kan yayasan organisasi ya Mas ya. Mungkin dari pemirsa Batam TV yang sedang menyimak kita pada malam hari ini mungkin tertarik untuk ikut bergabung gitu. Itu apakah dipersilahkan atau mungkin ada proses yang harus dilalui dulu nih Mas Alvino? Ya, tentunya kami sangat membuka diri. Jika ada memang teman-teman yang punya minat yang sama, kemudian atau keahlian yang memang bisa disinergikan dengan Yayasan Anambas itu, mungkin bisa dari magang atau internship sifatnya, dan juga kami juga membuka peluang-peluang bekerja sebagai staf di Yayasan Anambas, itu tentunya dengan pembukaan yang memang kami butuhkan nantinya. Dan juga kami selalu open pada itu. Yang penting jelas paling utama adalah kita harus memiliki jiwa sosial kali ya Mas ya. Jiwa sosial untuk masyarakat begitu tuh. Ya baik Mas Alvino dan juga Mbak Nadia, terima kasih telah hadir di Batam TV untuk membahas mengenai kolaborasi untuk laut lestari dan masyarakat berdaya. Tentunya juga pemirsa Batam TV yang pastinya menjaga kepulauan Anambas ini berarti juga menjaga laut dan daratnya ya pemirsa ya, sekaligus memastikan masyarakatnya itu tumbuh dan berdaya. Kemudian kolaborasi menjadi kunci agar Anambas tetap lestari dan masa depan masyarakatnya juga terus terjaga. Tentunya sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak kami di Dialog Khusus untuk edisi malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada keempat narasumber kita yang luar biasa dari Anambas Foundation. Mudah-mudahan ini komitmen dari Yayasan Anambas atau Anambas Foundation ini tetap berkomitmen untuk menjaga kelestarian di Kepulauan Anambas. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya Putra Iskandar pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.